Nah, baik Kak Memi dan Pak Andes, hari ini kita akan coba buat pembagian tugas yang akan kita buat untuk seminar di Unindra ya, seperti itu. Yang pertama, tentu kita akan buat yang namanya pertanyaan seperti ini. Sebenarnya sudah saya buat di abstrak, tapi saya akan coba munculkan lagi. Yang pertama yakni jenis penelitian, tahun pembuatan, pengumpulan data, dan subjek data. Nah, ini sebenarnya saya buat untuk memudahkan tujuan kita seperti itu. Jadi sembari akan memunculkan data yang lainnya, pertanyaan jenis ini sangat dibutuhkan untuk mengarahkan kita sebenarnya untuk apa sih, atau isi dari artikel itu apa sih. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Yang pertama yakni ada jenis pertanyaan dan kemudian data dari portal Sinta 1-4. Nah, kemarin kan kita sudah buat pembagian Sinta 1 dan 2 saya, 3 dan 4 Pak Andes dan Kak Memi, seperti itu, atau dipertukarkan silakan lah, seperti itu. Nah, cara bagaimana? Oke, langsung aja. Yang pertama kita ke portal Sinta terlebih dahulu untuk mencari artikel yang dimaksud. Yang pertama, klik source, lalu kita klik jurnal, dan kemudian langsung tertuju kepada jurnal-jurnal yang dimaksud. Nah, ini kan banyak jurnal Sinta, itu kan dari 1-6, dan kemudian banyak temanya. Kita cari kolom seperti ini di search-nya, seperti yang ada dalam data dari yang saya di notepad seperti ini. Catatan yang pertama yakni kata kunci jurnal dalam portal Sinta, contoh jurnal bertema linguistik, sastra, dan pendidikan bahasa. Nah, seperti inilah yang akan kita cari. Yang pertama yakni bertema linguistik, maka di sini kita akan tulis linguistik. Nah, seperti ini, maka kita akan klik enter. Lalu apa yang terjadi? Inilah jurnal-jurnal yang bertema linguistik yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Sinta 1, 2, dan 3. Sinta 1 dari mana? Tentu dari kolom seperti ini yang memuat S2. Nah, S2 ini maksudnya adalah Sinta 2, seperti itu. Kemudian ada kajian linguistik dan sastra dari Muhammadiyah, Sinta 3. Kemudian ada dari Sinta 4 dan lain-lain seperti itu. Dari kata kunci linguistik. Nah, kemudian kita akan coba buka untuk linguistik Indonesia, seperti apa sih isinya yang tersertifikasi Sinta 2. Kita boleh klik di kolom baru. Maka inilah bentuk dari website yang akan kita langsung klik, dari linguistik Indonesia atau masyarakat linguistik Indonesia. Ini boleh jadi, kalau tidak salah, buatan dari komunitas linguistik yang ada di UI, dan kemudian mereka membuat sebuah jurnal, mendaftarkan yang isinya boleh jadi ada kebanyakan linguistik seperti itu. Lalu sambil menunggu, kita akan coba buat. Oke, udah kebuka. Oke, kemudian karena kita akan mencari, maka langsung saja kolom search di sini, dan kemudian kita akan klik. Ada 2 kata kunci untuk menentukan atau mencari bentuk-bentuk analisis wacana kritis. Yang pertama, kita akan coba dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, seperti ini. Dan kemudian jika ada, maka kita boleh ambil seperti itu. Nah, karena dalam hal ini peran kita atau subjek kita adalah tentang sastra, artinya dari karya sastra seperti itu, maka kita akan coba cari subjeknya atau objek penelitiannya itu dari karya sastra. Oke, kita akan coba buka. Yang pertama, tinjauan komprehensif social actor network oleh Van Leeuwen, analisis inklusi dan inklusi. Apakah metode penelitiannya ada analisis wacana kritis? Nah, di sini ada objeknya juga, apakah dalam karya sastra. Oke, di sini tidak begitu jelas ya. Kita akan coba lihat di PDF-nya. Dan kemudian
kita akan coba lihat agar cepat. Sebenarnya kita langsung saja melihat metode penelitiannya seperti ini. Nah, ini kan pengantar dan lain-lain. Dan di sini apakah dia membahas dalam karya sastra? Jika tidak, maka kita boleh kesampingkan seperti itu, tidak mengunduhnya seperti itu, teman-teman. Dan kemudian ini bagian dari pencarian agar cepat juga sebenarnya. Dan kalau kita baca di akhir, misalkan apakah ada bagian lain, misalkan karya sastra, ternyata tidak, maka kita boleh kesampingkan seperti itu. Jadi ini untuk menyingkat waktu. Dan di sini juga ada analisis fenomena kritis, penggunaan bahasa Jawa dan simbol identitas politik Ganjar. Ini kan jelas dari media sosial, maka tidak dalam karya sastra, maka kita boleh singkirkan atau kita boleh lewati. Dan pertama seperti itu. Kemudian kata kunci yang kedua yakni critical discourse analysis, yang akan kita coba ketikkan di kolom search. Nah, ini ternyata ada penilaian konteks penerjemahan istilah ekologi dalam novela. Maka di sini bisa kita ambil. Kita akan coba lihat karena subjeknya yakni boleh jadi novel ya. Ini novel sebenarnya. Kita akan coba lihat apakah ada analisis fenomena kritis yang digunakan. Oke, kita akan coba lihat. Oke, belum jelas. Kita akan coba lihat PDF fullnya seperti apa. Sebagai catatan, sebenarnya bagian dari analisis fenomena kritis itu cukup banyak, ada lebih kurang 6 contoh atau 6 kerangka teori yang menggunakan AWK sebenarnya. Nah, seperti yang kita sudah sepakati di awal, kita makainya dalam karya sastra. Dan jika dia menggunakan karya sastra dan juga metodologi AWK, maka seperti apa hasilnya? Nah, seperti itu. Dan di sini sebenarnya kualitas penerjemahannya, jadi tidak ada sebenarnya yang AWK yang digunakan. Jadi memang inilah sistem kerja seperti ini. Jadi melihat satu-satu agar kita juga menjadi fasih dalam membaca sebuah artikel agar cepat dan juga agar tidak bias seperti itu. Oke, ternyata tidak ada di MLI. Kita coba di kajian linguistik dan sastra. Jadi memang seperti inilah sebenarnya sekali duduk ya. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa artikel dalam sekali duduk. Nah, sebagai catatan, SLR ini atau Systematic Literature Review itu ternyata minimal itu 40. Cukup 40. Dan jika tidak sampai 40, maka tidak dikatakan sebagai SLR atau Systematic Literature Review. Maka yang terjadi gimana? Yang terjadi yakni kita harus ubah metodenya. Apa yang kita akan cari, misalkan apakah metodenya atau subjeknya boleh jadi yang diubah jadi media sosial atau dari teks lainnya, teks iklan atau lain-lain seperti itu, yang itu harus kita sepakati dulu. Oke, kita akan coba cari kolom search. Critical discourse analysis juga boleh seperti ini. Oke, tidak terbaca. Kita akan coba back lagi. Kemudian kemudian saya coba ganti kata kunci dari yang tadi saya sebutkan linguistik. Sekarang linguistic chess, artinya ada bahasa Inggris di sini. Kita akan coba cari dari yang Sinta 1 2 sudah saya cari. Nah, saya coba cari di Sinta 2 dari Journal of Linguistics and Language Teaching. Ini dari UIN Bengkulu kalau nggak salah. Nah, saya sudah sebutkan kemarin. Jadi beberapa ada yang
dari daerah, dan daerah tuh militan teman-teman. Dan buktinya ini sudah Sinta 2 UIN Bengkulu yang boleh jadi memang militan seperti itu orang-orangnya di sana ya. Oke, kita akan coba cari di sini, klik kolom search, dan kemudian kita akan coba perlihatkan bagaimana datanya. Karena ini Sinta 2 masuk tugas saya, maka saya akan coba cari yang pertama, yakni analisis bencana kritis. Kita akan coba buka, dan di sini tidak ada. Kita akan coba cari dengan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Dan di sini yang pertama subjek, nah di sini ada. Jadi yang pertama tahun 2024 bulan Juli masih masuk sebenarnya, karena kan rentang waktu kita dari Juli 2024 sampai 2025 sekarang ini masih masuk. Dan kemudian ada beberapa yang masuk sebenarnya. Yang pertama ini dari metafor, yang jelas metafor kita akan coba lihat PDF seperti apa. Oke, apakah situ ada metode analisis bencana kritis? Sebenarnya analisis bencana kritis itu masuk dengan metode, jadi mengkaji karya sastra dengan metode analisis bencana kritis, atau metodologi sebenarnya berdasarkan pendekatan-pendekatan ya. Jadi AWK itu sebenarnya adalah bagian dari pendekatan, gabungan pendekatan untuk mengonstruk dan menemukan beberapa hal yang ada dalam karya itu, terutama apa yang menjadi ketimpangan sosial seperti itu, apa yang menjadi bias dalam sebuah karya sastra, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sebuah karya sastra yang diceritakan dalam karya itu. Kita akan coba lihat. Ternyata langsung diunduh ya. Oke. Dan di sini apakah ada aspek AWK-nya? Kita langsung ke method. The method ketika analisis. Oke, di sini ada ketika findings. Kita akan coba lihat apakah digunakan AWK. Ternyata juga tidak ada, maka kita boleh kesampingkan teman-teman, tidak harus dari sini. Kita akan coba cari yang lain. Kemudian speech putri, nah ini kita akan coba lihat apakah dia ada atau menggunakan AWK dalam pendekatannya. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kita mesti zoom ya, Pak Andes dan Kak Mimi, karena agar lebih jelas. Sebenarnya ini saya hanya menawarkan untuk karya sastra sebagai subjek dalam AWK-nya itu seperti apa sih trennya. Nah, kalau misalkan ternyata cukup tinggi 40 lah sebenarnya, itu bisa kita jadikan penelitian. Tapi kalau memang di bawah 40 tidak direkomendasikan sebenarnya. Oke, tematik. Kita coba metodologinya.
tapi ternyata memang tidak ada. Jadi di sini tidak digunakan analisis suasana kritis ya, untuk menggunakan hanya tematik discourse analysis. Jadi sebenarnya bukan dari bagian CDA sebenarnya. Kalau ada CDA itu terus jelas sebenarnya itu salah satu ciri khasnya, walaupun memang ada mungkin beberapa bagian yang menggunakan analisis suasana kritis, tapi di sini tidak dikatakan jelas. Dan kemudian juga sebelumnya dalam latar belakang juga tidak akan jelas seperti ini. Nah, jadi untuk sementara seperti ini, salah satu dari karya beberapa hal yang kita coba usahakan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kami. Dan jika ada, boleh kita zoom bareng-bareng seperti itu. Dan sekarang untuk sementara kita coba cari di Sinta 3 dan 4 untuk kami dan Pak Andes. Untuk Sinta 1 dan 2 ternyata memang cukup sedikit yang kita atau yang saya peroleh dari karya sastra, walaupun ada sebenarnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya temukan, terutama di Ijal sendiri. Ijal itu kalau nggak salah itu Ijal tuh Sinta 1 ya. Nah, ini saya coba buka. Di sini ada beberapa hal yang saya peroleh. Di sini terus jelas tuh critical discourse analysis seperti ini. Dan di sini memang tertulis jelas di sini bagian dari longest on social media. Dan di sini memang bagian sosial media. Nah, ini tidak ada karya sastranya memang, jadi pure di sosial media. Tapi kenapa saya ambil aja yang dari karya sastra, sebenarnya agak sedikit, bahkan tidak ada dalam sebuah jurnal seperti itu. Nah, apakah kita mau ganti dari karya sastra ke media sosial atau halnya, kita akan coba bahas ya, seperti itu. Oke, mungkin gini aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.